Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Guntur Prasetyo. Saya dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Di sini kan kali ini saya akan bahas tentang pengukuran listrik bab 1 yang membahas materi, pengukuran dan kesalahan. Pada umumnya, di dalam sebuah pengukuran dibutuhkan instrumen sebagai suatu cara fisis untuk menentukan suatu besaran atau variabel yang dapat membantu keterampilan manusia dalam banyak hal yang memungkinkan seseorang untuk menentukan nilai dari suatu besaran yang tidak diketahui. Dengan demikian, sebuah instrumen dapat berupa alat yang konstruksinya sederhana dan relatif tidak rumit seperti halnya sebuah alat ukur dasar untuk arus arah. Membahas tentang istilah dan pengukuran, yang pertama ada instrumen. Instrumen adalah sebuah alat untuk menentukan nilai atau kebesaran suatu kuantitas atau variabel. Lalu yang kedua ada kelitian. Kelitian adalah harga terdekat dengan mana suatu pembacaan instrumen yang mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Yang ketiga ada ketepatan. Ketepatan adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa. Ada istilah dan pengukuran dari sensitivitas. Sensitivitas adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan perubahan terkecil dalam nilai yang diukur pada mana instrumen akan memberi respon atau tanggapan. Yang keenam ada kesalahan atau error. Kesalahan atau error adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga atau nilai yang sebenarnya. Dan pengukuran yang terakhir, ketepatan atau presisi. Ketepatan atau presisi merupakan suatu ukuran tingkatan yang menunjukkan perbedaan hasil pengukuran pada pengukuran-pengukuran dilakukan secara berurutan. Menyatakan tingkat kesesuaian atau dekatnya suatu hasil pengukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Sedang ketepatan presisi menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran atau sejumlah instrumen. Untuk menunjukkan perbedaan antara kelitian dan ketepatan, bandingkan dua buah voltmeter dari pembuatan dan model yang sama. Ketepatan terdiri dari dua karakteristik, yaitu kesesuaian dan jumlah angka berarti terhadap mana suatu pengukuran dapat dilakukan. Pengukuran diperoleh dari banyaknya angka-angka yang berarti. Angka-angka yang berarti tersebut memberi informasi yang aktual mengenai kebesaran dan ketepatan pengukuran. Makin banyak angka-angka yang berarti, ketepatan pengukuran menjadi semakin besar. Akan tetapi, sering terjadi bahwa banyaknya angka belum tentu menyatakan ketepatan pengukuran. Bilangan-bilangan besar dengan angka-angka 0 sebelum titik desimal sering digunakan pada penaksiran jumlah penduduk atau luar. Tidak ada pengukuran yang menghasilkan penelitian yang sempurna. Tetapi penting untuk mengetahui penelitian yang sebenarnya dan bagaimana kesalahan yang berbeda digunakan dalam pengukuran. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menguranginya adalah mempelajari kesalahan-kesalahan tersebut, di mana dari hal ini juga dapat ditentukan penilaian hasil akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis kesalahan. Ini membahas tentang jenis utama kesalahan. Poin pertama itu adalah kesalahan umum, poin kedua adalah kesalahan sistematis, yang poin ketiga adalah kesalahan yang tak disengaja. Ya, kita akan lanjut ke kesalahan umum. Kebanyakan disebabkan oleh kesalahan manusia. Di antaranya adalah kesalahan pembacaan alat ukur, penyetelan yang tidak tepat, dan pemakaian instrumen yang tidak sesuai, dan kesalahan penaksiran. Selama manusia terlibat dalam pengukuran, kesalahan jenis ini tidak dapat dihindari. Namun walaupun jenis kesalahan ini tidak mungkin dihilangkan secara keseluruhan, usaha untuk mencegah dan memperbaikinya perlu dilakukan. Selanjutnya ada kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini disebabkan oleh kekurangan-kekurangan pada instrumen itu sendiri, seperti kerusakan atau adanya bagian-bagian yang aus dan pengaruh lingkungan terhadap peralatan atau pemakaian. Jenis-jenis kesalahan ini biasanya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada kesalahan instrumental, yaitu kekurangan dari instrumen itu sendiri. Yang kedua ada kesalahan karena lingkungan, yaitu disebabkan oleh keadaan-keadaan luar yang mempengaruhi pengukuran. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan sistematis, dapat juga dibagi dalam kesalahan statis dan kesalahan dinamis. Kesalahan statis disebabkan oleh pembatasan-pembatasan alat ukur atau hukum-hukum fisika yang mengatur tingkah laku alat ukur tersebut. Suatu kesalahan statis akan dihasilkan dalam sebuah mikrometer bila diberikan tekanan yang berlebihan untuk memutar poros. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan dinamis. Kesalahan dinamis ini disebabkan oleh ketidakmampuannya instrumen untuk memberi respon atau tanggapan yang cukup cepat bila terjadi perubahan-perubahan dalam variabel yang diukur. Adapun kesalahan sistematis yang selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan karena lingkungan atau environmental errors. Disebabkan oleh keadaan luar yang mempengaruhi alat ukur termasuk keadaan-keadaan di sekitar instrumen, seperti efek perubahan temperatur, kelembaban,
tekanan udara luar, medan magnetik, dan medan elektrostatik. Cara-cara yang tepat untuk mengurangi efek-efek ini diantaranya adalah pengondisian udara, penyegelan komponen-komponen instrumen tertentu secara rapat sekali, pemakaian pelindung magnetik, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada kesalahan-kesalahan instrumental atau instrumental errors, merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindarkan dari instrumen karena struktur mekanisnya. Kesalahan instrumental dapat dihindari dengan cara pemilihan instrumen yang tepat untuk pemakaian tertentu, menggunakan faktor-faktor koreksi setelah mengetahui banyaknya kesalahan, dan mengkalibrasi instrumen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesalahan acak atau random errors. Kesalahan-kesalahan ini diakibatkan oleh penyebab-penyebab yang tidak diketahui dan terjadi walaupun semua kesalahan-kesalahan sistematis telah diperhitungkan. Kesalahan ini biasanya hanya kecil pada percobaan atau pengukuran yang telah direncanakan secara baik, tetapi menjadi penting pada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Misalkan, suatu tegangan akan diukur oleh sebuah voltmeter yang dibaca setiap setengah jam. Walaupun instrumen dioperasikan di lingkungan yang sempurna dan telah dikalibrasi secara tepat sebelum pengukuran akan diperoleh, hasil-hasil pembacaan yang sedikit berbeda selama periode pengamatan perubahan ini tidak dapat dikoreksi dengan cara kalibrasi ataupun dan cara pengontrolan yang ada. Cara satu-satunya untuk membetulkan kesalahan ini adalah dengan menambah jumlah pembacaan dan menggunakan cara-cara statistik untuk mendapatkan pendekatan paling baik terhadap nilai yang sebenarnya. Sekian video pembelajaran dari materi pengukuran listrik bab 1 tentang pengukuran dan kesalahan kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.